Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasya Haan akan menemani Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita berdoa sejenak. Kami mempersembahkan seluruh rangkaian acara malam ini kepada Tuhan dari awal sampai pada tamatnya. Minta berkat Tuhan sepanjang acara ini, dimanapun suara kami didengar, biar berkat-Mu boleh turun. Untuk kemuliaan-Mu Tuhan, berfirman bagi kami dalam nama Yesus. Amin. Sobat Prestasi senang bisa berjumpa malam ini dalam acara Selalu Ada Jalan. Kalau kita punya Alkitab, mari kita ambil Alkitab kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang kami akan sampaikan buat kita malam hari ini adalah Hari Tuhan sudah dekat. Maksud tujuan kita mempelajari topik ini adalah agar setiap kita, anak Tuhan, mengerti apa yang harus kita lakukan. Dan malam ini firman Tuhan kami ambil dari surat Paulus kepada jemaat Filipi. Filipi pasal yang keempat, dimulai ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Tapi untuk menghemat waktu, kita membacanya ayat 9. Maksud kami kita membacanya ayat yang ke-5 untuk lebih menghemat. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Hari Tuhan sudah dekat. Itulah judul atau tema khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pelayan Tuhan, kami ingin menyampaikan orang yang percaya Tuhan Yesus adalah orang yang paling berbahagia. Kenapa kami berkata orang yang percaya Tuhan Yesus adalah orang yang paling berbahagia? Ada beberapa alasannya. Yang pertama adalah ada jaminan keselamatan yang pasti bagi setiap kita. Yang kedua, kita punya tuntunan dalam menjalani hidup, yaitu firman Tuhan. Yang ketiga, kita punya teladan dalam kehidupan ini. Di tengah-tengah susahnya kita mencari teladan, kita punya teladan. Yesus Kristus Tuhan namanya. Nah, malam hari ini kita mau menggali satu topik
Hari Tuhan sudah dekat. Kita mau mempelajari tentang sikap apa yang perlu kita miliki menjelang hari Tuhan yang sudah semakin dekat ini. Bicara tentang hari Tuhan itu ada dua macam. Yang pertama, kesudahan segala sesuatu. Percaya atau tidak, suatu kali semuanya akan berakhir. Bahasa Alkitabnya kesudahan segala sesuatu. Yang kedua, bicara hari Tuhan itu berbicara tentang kita dipanggil Tuhan. Dengan kata lain, kita mati. Nah, untuk keduanya ada persamaannya. Persamaannya antara lain kita sama-sama tidak tahu kapan hal itu terjadi. Persamaan yang kedua adalah hal itu akan menimpa atau datang kepada semua orang. Nah, kita mau menggali firman Tuhan. Kita mau mempelajarinya. Ada 4 hal yang kami mau bagikan. Apa yang perlu kita lakukan? Sikap bagaimana yang perlu ada dalam kehidupan kita? Kami percaya Alkitab katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan menuntun orang kepada kebenaran. Dengan kata lain, tidak ada tuntunan yang paling sempurna bagi kita kecuali firman Tuhan. Dan kami pastikan pendeta bisa salah, buku bisa salah, gereja bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Karena itu kita mesti tegas berpegang pada firman Tuhan. Nah, yang pertama yang kami mau bagikan, mari kita lihat Alkitab kita ayat yang ke-6. Dikatakan demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Hari Tuhan sudah dekat. Yang pertama, kalau kita perhatikan ayat yang ke-6, yang perlu ada dalam hidup kita, kita harus memperhatikan persekutuan kita dengan Tuhan. Mungkin kita berkata, Pak, dasarnya apa? Perhatikan ulang ayat yang ke-6, dikatakan demikian. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Dikatakan dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Jadi yang pertama yang Tuhan inginkan, supaya hal itu ada dalam kehidupan kita, Tuhan mau sikap yang pertama supaya kita memperhatikan persekutuan kita dengan Tuhan. Apa hubungannya hari Tuhan sudah dekat dengan persekutuan dengan Tuhan? Alkitab katakan di bagian yang lain, contohnya 2 Timotius pasal yang ketiga ayat pertama dikatakan akan datang masa yang sukar. Nah, kami yakin untuk setiap kita anak Tuhan bisa melewatinya ditentukan oleh persekutuan kita dengan Tuhan. Percaya atau tidak, dunia di mana kita hidup semakin gelap. Tetapi kita sangat yakin
Kalau terang kita bercahaya, sekecil apapun terang itu, kegelapan tidak akan bisa menguasainya. Nah, untuk itu perlu punya persekutuan dengan Tuhan, memastikan agar terang kita bercahaya. Oleh karena itu kami mau mengajak kita, prioritaskanlah yang patut diprioritaskan. Tempatkan yang terpenting pada tempat yang terpenting. Kalau ada yang terpenting hari-hari ini, hubungan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan adalah hal yang terpenting. Kalau Yesus pokok, kita caranya, percaya atau tidak, sesegar-segarnya carang, kalau terlepas daripada pokok itu, dia akan kering dan dia akan dibuang. Oleh karena itu, kami mau tantang kita. Ayo, bertekadlah mulai hari ini. Setiap kita yang sudah percaya pada Yesus, kita mendahulukan Tuhan. Dengan kata lain, kita memperhatikan persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, bukan berarti tidak ada masalah, tapi dikala ada masalah, saudara dan saya tidak panik, saudara dan saya tidak khawatir, saudara dan saya akan tetap kuat berdiri, saudara dan saya akan bisa menjalaninya, bahkan keluar jadi pemenang. Contoh sederhana, kami tidak tahu apakah saudara pernah kaget begitu. Ada orang misalnya meniupkan trompet di dekat kita. Dan waktu kita mendengarnya, kita kaget luar biasa. Kenapa bisa terjadi? Kami pastikan karena kita tidak siap. Nah, kami mau katakan, tadi kami jelaskan bahwa hari Tuhan itu ada dua macam. Pertama, Tuhan datang secara universal, di mana semuanya akan berakhir. Yang kedua, dia datang secara pribadi kepada kita. Tadi kami sudah katakan, persamaannya kita tidak tahu kapan keduanya terjadi. Tapi Alkitab mengajarkan apa yang harus kita lakukan. Nah, Alkitab menjelaskan yang pertama, kalau kita perhatikan ayat yang ke-6, Tuhan mengajarkan kepada kita melalui firman-Nya agar setiap kita memperhatikan persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau itu yang kita lakukan, kami percaya saudara dan saya tidak akan pernah kaget, saudara dan saya tidak akan pernah terkejut. Kenapa? Karena kita siap dalam kehidupan ini. Oleh karena itu kami tekankan buat kita, ayo mulailah dari sekarang. Jangan pernah mengabaikan persekutuan pribadi kita dengan Tuhan, karena disitulah kekuatannya. Saudara dan saya akan menjadi berbeda. Kalau kami katakan berbeda bukan aneh-aneh, tetapi saudara dan saya akan tegar, saudara dan saya bisa tegak berdiri, bahkan saudara dan saya akan menjadi saksi Tuhan, dan kita akan meninggikan Yesus, dan kita percaya kalau Yesus ditinggikan, dia akan menarik orang datang kepadanya. Jadi hari Tuhan sudah dekat. Yang Alkitab ajarkan, yang perlu kita lakukan, perhatikanlah persekutuan kita dengan Tuhan. Yang kedua, mari kita lihat ayat yang ke-8. Dikatakan demikian, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap
yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang kedua yang Alkitab ajarkan kepada kita, yang perlu kita perhatikan, hari Tuhan sudah dekat. Ayat 8 yang kita sudah baca, di situ ditegaskan supaya kita mau mengurus pikiran kita. Percaya atau tidak, sesudah kita percaya pada Yesus, medan pertempuran yang terus-menerus terjadi adalah dalam pikiran kita. Karena itu apa yang terjadi? Kita yang harus memilih. Dikatakan pikirkanlah semuanya itu. Apa yang harus kita pikirkan? Firman Tuhan, perkara-perkara yang di atas, janji-janji Tuhan. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Membuat langkah kita akan pasti. Hidup kita adalah buah pikiran kita. Kalau kita ingin menertibkan kehidupan kita, langkah pertama yang perlu kita lakukan, tertibkan pikiran kita. Karena hidup kita buah pikiran kita, tubuh cuma pelaksana. Jadi jelas, hari Tuhan sudah dekat. Yang perlu kita lakukan selain kita memperhatikan persekutuan kita dengan Tuhan, Alkitab ajarkan kita mesti mau mengurus pikiran kita. Sehingga pada akhirnya, saudara dan saya, hidup kita akan menyukakan akan hati Tuhan. Hidup saudara dan saya akan berdampak. Dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Tadi kami katakan, hidup kita buah pikiran kita. Kalau kita ingin hidup kita berubah, rubahlah pikiran kita. Kalau kita ingin hidup kita tertib, tertibkan pikiran kita. Alkitab katakan dengan jelas, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang perlu kita pikirkan? Janji Tuhan, firman Tuhan, perkataan Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, itu semuanya akan mempengaruhi pola dan ritme kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Mulailah, tidak ada kata terlambat. Kami pastikan Tuhan ingin kita semuanya menjadi saksinya. Dan saksi yang paling efektif, kalau kita baca Alkitab kita, adalah dari kehidupan kita. Karena itu Alkitab katakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup. Perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Itu cara bersaksi yang paling efektif. Kalau kita punya keluarga, masih banyak yang belum selamat, ingat, janji Tuhan, bila satu orang diselamatkan, sisi rumah akan diselamatkan. Nah, yang perlu kita lakukan supaya janji itu digenapkan, ayo bersaksilah dengan cara perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Perhatikan kehidupan kita, kita perhatikan. Cara perkataan kita, kita perhatikan. Kalau ini kita lakukan dengan baik, kami percaya sesuai janji Tuhan, keluarga kita akan dimenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kadangkala kenapa keselamatan yang Tuhan rancang buat keluarga kita sepertinya lambat? Kami mau katakan, hari ini kami pastikan saudara dan saya perlu berperan. Bukan untuk menyelamatkan, tapi menjadi jembatan. Jembatan yang perlu saudara dan saya lakukan, hidupmu, hidupku
harus menjadi kesaksian. Kalau ini kita lakukan, Yesus akan dipermuliakan. Jadi, hari Tuhan sudah dekat. Yang kedua yang Alkitab ajarkan kepada kita, kita harus mengurus pikiran kita. Kita akan terkagum-kagum. Semuanya akan jadi berubah. Karena itu mulailah hari ini. Caranya, ya pikirkanlah firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan. Kalau ini yang kita lakukan, kita kerjakan, kami percaya kita akan lihat semakin mulia Dia mengubah kita. Dan kita akan lihat hidup kekristenan kita akan masuk dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih. Kami pastikan waktu kita percaya pada Yesus, kita diselamatkan. Dan itu bukan usaha kita, itu kasih karunia pemberian daripada Tuhan. Tapi kalau kita masih ada di dalam dunia, belum dipanggil Tuhan, Tuhan mau supaya kita bukan diselamatkan saja, tapi hidup dalam keselamatan itu. Karena itu taati apa yang Tuhan katakan. Dan pada akhirnya Tuhan ingin bukan hanya menghidupi keselamatan itu, tapi memelihara keselamatan itu. Bukan karena kita takut tidak selamat, tapi karena cinta kita kepada Tuhan. Karena kita sadar bahwa harga penebusan yang Tuhan lakukan kepada kita nilainya tidak terhingga. Dan bukti kita mengasihi Tuhan, kita mentaati firman-Nya dalam kehidupan ini. Jadi kami tekankan buat kita, hari Tuhan sudah dekat. Mari perhatikan hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua, kita urus pikiran kita dengan memikirkan firman Tuhan, merenungkannya dalam kehidupan kita. Dan kita akan kagum bagaimana hidup saudara dan saya akan berubah. Dan akhirnya hidup kita akan berdampak dan menjadi kesaksian Tuhan dipermuliakan. Yang ketiga, mari kita lihat Alkitab kita. Perhatikan Alkitab kita. Kami mengajak kita melihat ayat yang ke-9. Dikatakan demikian. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Hari Tuhan sudah dekat. Yang ketiga, yang Alkitab ajarkan kepada kita yang perlu kita lakukan, Tuhan mau supaya kita konsisten. Mungkin kita berkata, Pak, dasarnya apa? Lihat ayat yang ke-9, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Alkitab katakan dengan jelas, lakukanlah itu. Konsisten. Percaya atau tidak, kenapa kekristenan kita maju mundur? Kenapa kekristenan kita naik turun? Di sini permasalahannya. Kita nggak mau konsisten. Dan untuk konsisten, pasti ada harga yang harus kita bayar. Tidak ada kemajuan tanpa perubahan. Walaupun tidak semua perubahan itu adalah kemajuan.
Tapi kami pastikan tidak ada perubahan yang gratis. Jadi waktu kita konsisten, ada harga yang harus kita bayar. Tetapi kalau kita terus melakukannya, itulah cara untuk menjadikan satu kehidupan. Kita bisa karena kita biasa. Jadi kami mau katakan, kekristenan sebenarnya lebih daripada sekedar agama. Kalau kita teliti dalam Alkitab kita, lebih daripada sekedar agama, karena kekristenan itu relation. Mari kita konsisten melakukannya. Kalau ini kita kerjakan, kami percaya kita jadi berbeda. Dimanapun kita berada, kehidupan Kristus akan nampak. Dan ada buah-buah pertobatan, ada buah-buah roh, ada buah-buah pelayanan yang keluar, yang muncul dari kehidupan kita. Karena percaya atau tidak mungkin ada buah tanpa ada keintiman. Mari kita praktekkan akan hal ini. Jadi, hari Tuhan sudah dekat. Yang ketiga yang Alkitab ajarkan, supaya kita hidup konsisten. Kami tidak tanya kapan saudara dibaptis. Kami tidak tanya saudara dari gereja mana. Yang kami mau tanya, sudah bertumbuh tidak? Hidup kita sudah jadi kesaksian tidak? Alkitab katakan barang siapa di dalam Kristus, dia ciptaan baru, yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Seharusnya dengan kita menerima benih ilahi itu, seturut perjalanan waktu, rupa Kristus semakin nampak dalam hidup kita. Tapi kenapa itu tidak kenyataan dalam hidup kita? Jawabannya karena kita tidak konsisten. Konsistenlah. Tidaklah berkelebihan kalau kami berkata secara jasmani dan secara rohani tidak pernah terjadi terobosan kemajuan dalam hidup kita kalau kita nggak mau konsisten. Praktekkan ini dalam kehidupan kita. Konsistenlah. Arahkan diri kita kepada tujuan. Jangan gagal fokus. Karena godaan ya pasti ada. Tapi dikala kita memilih untuk konsisten, kita akan lihat yang kita impikan akan jadi kenyataan dalam kehidupan ini. Yang terakhir, yang keempat. Mari kita lihat ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Hari Tuhan sudah dekat. Yang keempat, yang perlu kita lakukan dalam hidup kita, kita perlu mengenal Kristus dengan benar. Kita perlu mengenal Kristus dengan benar. Percaya atau tidak, kenapa banyak orang Kristen khawatir, takut, gelisah? Kami mau katakan, jawabannya sederhana saja, karena tidak mengenal Yesus dengan benar. Andai kata kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah, yang kita kenal di dalam Yesus, engkau tidak akan pernah takut, engkau tidak akan pernah khawatir dalam hidup ini. Kenapa? Karena dia berkata, aku menyertai engkau. Sorga saja yang kita tidak mungkin dapat, jadi pasti bagi kita yang percaya pada Yesus. Oleh karena itu, tangkap kebenaran ini. Hari Tuhan sudah dekat. Ambillah keputusan. Untuk apa? Mengenal Kristus dengan benar. Kita seringkali nyanyi lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Satu pujian yang bagus. Lebih dalam lagi.
Andai kata kita betul lebih dalam mengenal Yesus, kami percaya saudara dan saya akan melihat kekristenan kita sungguh akan menjadi kesaksian. Jadi tangkap kebenaran ini. Hari Tuhan sudah dekat. Yang keempat yang perlu saudara dan saya lakukan, ambil keputusan untuk mengenal Yesus lebih dalam, mengenal Yesus dengan benar. Kalau kita rendah hati mempelajari kehidupan Yesus ada 5 fase. Fase pertama, kelahirannya. Kita sudah mau masuk Desember, kita akan memperingati kelahirannya. Tapi itu baru fase pertama. Fase kedua adalah kematiannya. Fase ketiga, kebangkitannya. Fase keempat adalah kenaikannya ke sorga. Fase kelima, kedatangannya yang kedua kali. Dia pasti datang. Jadi kalau nanti kita merayakan Natal, ingat, sementara kita merayakan kelahirannya, kita harus ingat juga bahwa dia yang kita rayakan itu tidak bayi lagi, tapi dia akan datang kembali. Ya, dia datang untuk menjemput kita. Dia datang untuk menjadi hakim atas dunia ini. Setiap orang akan berdiri di atas tahta pengadilan Tuhan, termasuk kita. Tapi kalau kita berdiri di hadapan Tuhan untuk menerima upah. Dan dia datang sebagai King of King. Nah, kalau itu kebenarannya, apa yang saudara dan saya perlu takutkan dalam hidup ini? Dialah yang punya kuasa dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan dia tidak pernah berubah, kata Alkitab. Jadi hari Tuhan sudah dekat. Pastikan saudara dan saya mengambil keputusan malam ini untuk mengenal Kristus dengan benar, mengenal Kristus lebih dalam. Kalau itu yang kita lakukan, kapan saja dia boleh datang. Saudara dan saya tidak akan takut lagi. Bahkan itu hari yang kita nantikan. Karena kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kalau itu yang kita bisa tangkap hari-hari ke depan ini, bukan tidak ada masalah. Tapi kita akan berbeda dalam meresponinya. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Hari Tuhan sudah dekat. Ada 2 macam hari Tuhan. Pertama, seluruh dunia nantinya akan berakhir. Kapan? Tidak ada yang tahu. Yang kedua, hari Tuhan, dia datang menjemput kita secara pribadi. Nah, ada 4 sikap yang Alkitab ajarkan yang perlu kita lakukan. Pertama, perhatikan persekutuan kita dengan Tuhan, intimlah. Yang kedua, mengurus pikiran kita, sehingga hidup kita akan menghasilkan buah yang menyukakan Tuhan, dan kita menjadi kesaksian. Yang ketiga, hiduplah konsisten dalam melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan yang keempat, kita bertekad lebih dalam mengenal Kristus. Kami berdoa biar firman ini jadi iman, jadi rema dalam perjalanan kehidupan kita, khususnya di hari-hari ini. Sehingga saudara dan saya tetap tegar, bahkan kuat, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami percaya, bersama Yesus kita bisa
Bersama Yesus kita mampu. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Haleluya. Amin. Kita sudah dengar firman Tuhan. Hari Tuhan sudah dekat dan kami percaya semua kita diberkati. Lakukanlah, bersemangatlah. Kalau ini kita lakukan, kita percaya kita akan menjadi berkat, menjadi kesaksian buat banyak orang. Kita masih ada waktu sedikit saja. Dan waktu yang ada kita mau gunakan berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama, bagi kita yang belum pernah menerima Yesus, kami akan ajak kita untuk berdoa. Asalkan saudara melakukannya dengan sungguh-sungguh, kami percaya hari ini hari keselamatan dari Tuhan buat kita. Yang kedua, kita akan berdoa buat yang sakit dan beban berat. Dan yang ketiga, nanti kita mau berdoa syafaat. Mari kita lakukan yang pertama, letakkan tanganmu satu di dadamu, kita berdoa. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, malam ini saya menerima firman Tuhan. Terima kasih buat teguran Tuhan. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya akan binasa karena dosa kejahatan yang saya lakukan. Tuhan Yesus, ampunilah saya mau bertobat, mau meninggalkan cara hidup saya dan dosa-dosa saya yang tidak benar di hadapan Tuhan. Saya persembahkan diri saya malam ini kepada Tuhan. Saya membuka hati saya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Saya menerima Yesus malam ini menjadi Tuhan dan juru selamat dalam kehidupan saya. Saya mau ikut Tuhan Yesus seumur hidup saya. Dalam nama Yesus. Yang berikutnya, kalau kita sakit, letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Contoh, kalau jantungmu yang sakit, taruh satu, angkat satu ke atas tanganmu. Kalau ginjalmu, taruh tanganmu di ginjalmu, angkat tanganmu ke atas. Satu. Jangan lakukan kalau engkau tidak percaya. Tapi kalau engkau percaya, malam ini malam mujizat bagi kita. Kita berdoa, ya Tuhan, Kau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang meletakkan tangannya pada bagian tubuh mereka yang sakit. Sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, penyakit, roh penyakit lenyaplah. Karena kami percaya penebusan Yesus sempurna atas kami. Dan kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami sudah disembuhkan. Dalam nama Yesus. Kalau kau punya beban berat, pergumulan apa saja, Yesus jawabannya. Kita mau berdoa. Letakkan kedua belah tanganmu di dadamu. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang meletakkan kedua tangannya di dada mereka. Hamba berdoa, kami percaya Engkau yang berkata, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan beban berat. Tuhan berjanji memberikan kelegaan. Kami percaya Engkau berkata sudah selesai. Dan dengan iman hamba mendoakan, dalam nama Yesus Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, meluruskan jalan dalam kehidupanmu. Jalan yang berliku-liku Tuhan buat lurus. Pintu yang tertutup Tuhan buka. Aku berdoa yang tidak mungkin jadi mungkin. Terimalah pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Indonesia dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang.
Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Bebaskanlah Indonesia dari virus corona. Biar yang sakit semakin sedikit dan yang kena semakin tidak ada. Kami berdoa, Tuhan Kau sanggup melakukan itu. Minta pertolongan Tuhan. Rumah sakit biar jadi rumah pemulihan. Berkati suster dan dokter. Kami berdoa dalam nama Yesus untuk kota kami Jakarta. Lindungi kota kami dari huru-hara, dari gempa bumi, dari tsunami, dari hal-hal yang buruk. Damai sejahtera yang daripada Tuhan turun di atas kota ini, kota damai. Kami berdoa biar keselamatan dari Tuhan turun atas Jakarta. Ada tuayan untuk Indonesia, ada tuayan untuk Jakarta. Diberkatilah oleh Tuhan. Kami mendoakan untuk keluarga korban yang di Sulawesi, di mana ada 4 orang yang terbunuh. Kami mendoakan mereka yang melakukannya, Tuhan ampuni. Kami mendoakan keluarga yang ditinggal, jemaat-Mu yang ada di sana, Tuhan gembalakan, Tuhan pelihara. Kami berdoa untuk pemerintah supaya hadir dan menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, Kami memberkati Sulawesi, damailah Sulawesi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk gereja Tuhan di bangsa ini, jadikan jadi suara bukan jadi gema. Biarlah gerejamu jadi mercusuar, petunjuk arah. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan, Engkau jagai, Engkau lindungi keluarganya, Tuhan pelihara juga. Kami menolak semua niat orang jahat, kami patahkan, kami mengusirnya, kami minta perlindungan Tuhan atas semua hamba-hamba Tuhan dan keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan pujian kepada Tuhan. Panorama Suryo Pranoto yang jadi partner kami dalam pelayanan di radio ini, Tuhan memberkatinya. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang menyaksikan acara ini, dimanapun mereka menyaksikannya, Tuhan berkati mereka, rumah tangga mereka, usaha mereka, iman mereka. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.